Halo adik-adik, welcome to Brother Daniel Online Academy. Dengan Ko Daniel di sini yang akan menemani kalian belajar selama beberapa menit ke depan. Jangan lupa terus support channel ini dengan kasih like, share, and subscribe. Oke? Oh ya, Ko Dan juga ingatkan BDA melayani les online via Zoom. Apabila kalian berminat, bisa scan QR code yang ada di layar. Oke? Oke, kali ini topik yang akan Ko Dan bahas adalah tentang satuan konsentrasi larutan. Ini materi kimia kelas 12 ya. Oke, selamat belajar. Oke, ada 4 macam satuan konsentrasi larutan yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke satuan konsentrasi, di sini kalian perlu pahami ya, yang namanya larutan. Larutan itu adalah campuran dari 2 atau lebih zat. Oke. Nah, jadi di dalam larutan itu ada komponen yang disebut sebagai zat terlarut. Jadi ada kandungan zat terlarut dan ada kandungan zat pelarut. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja satuan konsentrasi yang pertama itu adalah molaritas atau M besar ya. Satuannya di situ adalah molar. Nah, simbolnya sama, M besar juga. Nah, molaritas itu apa? Molaritas itu menyatakan atau molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut tiap satuan volum. Nah, kalau satuan volume itu dia dinyatakan dalam liter, nah, maka dia bisa dirumuskan sebagai jumlah mol per liter. Nah, jadi NT mol zat terlarut dibagi dengan PL. PL di situ adalah volume larutan ya. Nah, kalau misalnya volume larutannya dia bukan dalam liter, maka kalian misalnya dalam mililiter, nah bisa juga tuh ditulis NT dikali 1000 per PL. Oke. Nah, ini mungkin kelas 10 sudah pernah kalian dapat rumus ini. Kita lihat contoh soal di sini. Ada 37 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam air hingga volume larutan tepat 200 mili. Nah, hitung molaritas larutan yang terjadi ya. Nah, jadi jelas untuk menghitung molaritas di sini yang kita butuhkan adalah mol dari zat yang dilarutkan atau NT. Nah, di sini zat yang dilarutkan apa? Kalsium hidroksida ya, CaOH 2 kali. Nah, ini ada massa. Jadi MP-nya di situ diketahui sama dengan 37. Nah, ini kita hitung molnya, NT-nya. NT didapat dari massa dibagi dengan apa? MR ya. Nah, jadi MT-nya di situ 37, kemudian MR-nya CaOH 2 kali. Ca itu dia 40 ditambahkan dengan O16, H itu 1, 17, 17 dikali 2, 34 ya. Nah, jadi MR-nya adalah 74. Sehingga kita dapat di sini mol zat terlarutnya adalah 37 dibagi 74 sama dengan setengah mol. Nah, itu kita dapat NT-nya. Kemudian di situ ada volume larutan. Volume larutan 200 mili. Nah, kita bisa pakai mili, nanti rumusnya digunakan yang kedua ini ya. Oke, molaritasnya bisa langsung kita hitung sama dengan 0,5 dikali 1000 dibagi 200. Sama dengan 0,5 dikali dengan 5. Jadinya 2,5 molar. Nah, jadi seperti itu menghitung molaritas. Saya. Oke, kita masuk ke satuan konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas atau M kecil ya. Nah, satuannya molal. Nah, kalau molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut, jadi NT, tiap 1 kg pelarut. Nah, jadi lewat definisi ini kalian bisa menebak rumusnya NT per MP. Nah, cuma di sini MP-nya, massa pelarutnya ditetapkan 1 kg. Oke. Nah, sama seperti molaritas yang tadi, yang M besar itu, kalau misalnya tidak menggunakan kg, biasanya kalau di kimia itu kan massa yang banyak dipakai itu yang dalam satuan G, bukan kg ya. Nah, boleh juga tuh kalian ganti rumusnya jadi NT dikali 1000 dibagi MP. Oke, jadi rumusnya seperti itu ya. Ada pengali 1000 kalau MP-nya menggunakan satuan gram atau dalam G. Oke, di sini kalian bisa lihat contoh soalnya. Nah, kita
coba menghitung. Di situ diketahui ada 2 gram NaOH, MR-nya 40, sama seperti tadi ya, ada massa, ada MR. Nah, ini kita bisa pakai untuk mendapatkan NT. Nah, kalau dia tanya molalitas, pasti butuh NT, mol per larut. Oke, jadi di situ M sama dengan, kita hitung molnya dulu. NT-nya sama dengan 2 dibagi 40, sama dengan 1 per 20 mol. Kemudian kita masuk rumus, molalitas sama dengan NT dikali 1000 dibagi MP. Nah, jadi sini 1 per 20 dikali 1000 dibagi 125 ya. Oke, kita bagi dulu dengan, ini 20 dikali 125 sama dengan berapa? 250. Oke, hasilnya adalah sama dengan 0,4. 0,4 molar. Nah, jadi seperti itu, menghitung M kecil, molalitas. Oke, kita lihat lagi di sini ada contoh soal nomor 2 ya. Nah, karena yang kita pelajari di sini, molaritas, dan satuan konsentrasi yang lain itu semua menyatakan satuan dari konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi itu kita bisa anggap kayak kekentalan, kepekatan dari suatu larutan. Nah, jadi otomatis dari satu satuan konsentrasi, satu kesatuan konsentrasi yang lainnya, itu pasti berhubungan ya. Jadi kalau misalnya dia diketahui M kecilnya, molalitasnya sekian, nah kamu bisa menghitung M besarnya berapa. Seperti contoh nomor 2 ini, nah kita coba menghitung kalau dia M kecilnya 0,4 molal, berapakah M besarnya, berapakah molaritasnya. Oke. Nah, untuk menghitung satu satuan konsentrasi M kecil mau diubah jadi M besar, nah maka di sini volume, jadi banyak sedikitnya larutan itu dia bisa diabaikan. Jadi mau dia volume 100 mili, mau dia volume larutannya 1 liter, nah kalau kepekatannya, konsentrasinya sudah ditentukan 0,4 molal, nah itu pasti dia konsentrasinya, nilainya tetap ya, jadi sama saja. Mau di 100 mili atau di 1 liter, nah, larutan ini dia kepekatannya sama. Nah, jadi volume kita abaikan saja. Nah, di situ diketahui NaOH-nya 0,4 molal. Kalian jabarkan 0,4 molal ini diasumsikan sesuai dengan definisi dari molalitas. Tadi molalitas itu menyatakan banyaknya mol tiap 1 kg ya. Nah, jadi kalau 0,4 molal, Koko buat asumsi NT-nya Koko isi 0,4 mol, maka di sini massa pelarutnya sama dengan 1 kg. Setuju ya? Kalau satu pelarutnya 0,4 dalam pelarut 1 kg, maka otomatis molalitasnya 0,4. Oke, nah ini kita menggunakan anggapan atau asumsi. Seperti ini. Nah, kemudian untuk menghitung molaritas, ingat lagi tadi molaritas yang dibutuhkan adalah NT dikali 1000 dibagi volume larutan. Oke, nah NT-nya sudah ketahuan tuh 0,4. Tinggal yang belum kita dapat adalah volume larutan. Nah, gimana menghitung volume larutan? Di situ ada data massa jenis larutan. Nah, kemudian dari NT 0,4 ini kita bisa mendapatkan massa juga. Massa satu larut didapat dari NT dikali dengan MR-nya. Jadi 0,4 dikali MR-nya NaOH di situ, Na itu 23 ya. Nah, Na itu 23, yang 40 itu adalah MR-nya NaOH. Nah, jadi di sini kita dapat MR-nya NaOH-nya 40 dikali 0,4 sama dengan 16. Nah, kemudian kita dapat massa satu larut dengan massa pelarut. Yang disebut massa larutan itu massa total, massa gabungan dari MT dan MP. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. Di sini dia massa satu larutnya 16, massa satu larutnya kita ubah juga jadi gram dia, jadi 1000. Nah, jadi sama dengan 1016 gram. Kemudian volume bisa didapat dari massa dibagi massa jenis.
Nah, jadi ml dibagi dengan rho L, itu sama dengan volume. Masanya di situ dia massa larutan 1016. Jadi harus pakai massa larutan ya, karena massa jenis yang ditentukan nih di sini adalah massa jenis larutan. Jadi rho L pasangannya dengan ml. Nah, massa jenis larutannya di situ 1,27. Nah, ini kamu tinggal bagi 1016 dibagi 1,27 sama dengan 800 mililiter ya. Nah, karena di massa jenisnya di situ dia tertulis untuk volume mililiter. Nah, kalau volume larutan sudah dapat, NT tadi 0,4, maka molaritasnya bisa kita dapat 0,4 dikali 1000 dibagi 800. Jadi 0,4 dikali 5/4 ya. Jadinya 0,5 molar. Nah, seperti ini hubungan antara M kecil. Jadi jika diketahui M kecil, lalu kita mau nyari M besarnya. Oke, saya kalian pahami? Oke, lanjut. Next, di sini ada satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Nah, fraksi mol itu ada dua, ada XT dan ada XP ya. Fraksi mol itu sebetulnya perbandingan kalau misalnya XT, nih, kalau fraksi mol zat terlarut itu perbandingan antara mol zat terlarut terhadap mol larutan atau mol total. Nah, jadi karena mol dibagi mol, makanya dia XT tidak punya satuan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga fraksi mol zat terlarut XP. Nah, kalau XP itu menyatakan perbandingan dari mol zat pelarut dibagi dengan mol total, NT plus NP ya. Nah, jelas kalau misalnya kita mau jumlahkan di sini, XT kamu jumlahkan dengan XP, maka yang terjadi nanti dia ini dijumlahkan sama ini, hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalnya suatu larutan XT-nya diketahui, ya misalnya ada larutan tuh, XT-nya diketahui sama dengan 0,05. Nah, gimana ngitung XP-nya kok? XP-nya bisa pakai 1 dikurangi XT, 0,95. Jadi gitu, hubungan XT dan XP kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Oke, kemudian kita belajar satuan konsentrasi yang keempat, yaitu persen massa atau kadar massa ya. Oke, persen massa itu apa? Persentase massa itu menyatakan perbandingan antara massa zat terlarut, jadi MT, dengan massa larutan, dengan ML ya. Nah, jadi kita bisa rumuskan seperti ini, karena dia dalam persen dikali dengan 100%. Kemudian kalau kita buka, ML itu massa larutan sama dengan massa zat terlarut dikali dengan massa pelarut. Jadi MT ditambah dengan MP. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sini Koko punya contoh soal. 1. Hitung massa gula yang dilarutkan dalam 450 gram air hingga diperoleh larutan yang kadarnya atau persentase massanya adalah 25%. Nah, jadi di sini 450 itu adalah MP, yang ditanya adalah massa gula. Massa gula itu MP. Jadi MT banding MP. Nah, jadi kandungan 25% itu menunjukkan dia massa gulanya adalah MT-nya banding MP-nya. MT-nya 25%. Nah, sisanya yang 75% itu apa? Pasti pelarut ya. Jadi kalau larutan itu dia 100%, kemudian dia kandungan zat terlarutnya di situ 25%. Nah, jadi yang 75% itu pasti pelarutnya. Karena dalam satu larutan isinya cuma 2 zat ini saja. Zat terlarut dan pelarut ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis perhitungan dengan cepat, yaitu MP dibagi MP sama dengan 25 dibagi 75. 25 dibagi 75 sama dengan 1/3, kemudian MT kita hitung. Nah, di sini MT yang kita hitung pada saat MP-nya 450. Jadi MT-nya kita dapat sama dengan 1/3 dikali 450 sama dengan 150 gram. Oke, bisa dihitung cepat seperti itu ya, menggunakan konsep perbandingan antara MT dan MP.
Oke, kita latihan soal satu lagi tentang persen massa. Contoh soal nomor 2 ini. Diketahui fraksi mol dari larutan CH3OH atau metanol gitu ya, dalam air sama dengan 0,2. Hitung persen massa metanol dalam larutan. Oke, nah jadi di sini diketahui fraksi mol 0,2. Fraksi mol total itu kan dia 1 ya. Nah, jadi kalau fraksi mol nilainya 0,2, itu jelas itu adalah XT-nya. Karena saat terlarut itu dia jumlahnya lebih sedikit daripada saat larut. Oke, XT diketahui 0,2, kemudian XP-nya di situ sisanya 1 dikurangi 0,2, sama dengan 0,8 ya. Nah, kalian ingat lewat rumus fraksi mol tadi, fraksi mol itu kan perbandingan mol. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini XT diketahui 0,2, XP 0,8. Nah, ini kita bisa menganggap perbandingan mol, nih, NT per NT-nya sama dengan 0,2 dibagi 0,8. Atau mol saat terlarut dengan mol saat larutnya itu bisa kita anggap dia berbanding 1:4. Betul ya? Nah, kemudian kita bikin anggapan, asumsi. Jadi ini kerja soalnya bisa menggunakan asumsi. Asumsi NT-nya kuku ambil 1 mol. Maka NT-nya jadinya 4 mol, betul ya? Karena dia kan harus perbandingan NT dibagi NP-nya 1:4. Kalau NT-nya kuku ambil 1, NP-nya otomatis 4. Oke? Nah, kuku ambil yang gampang saja. Kalau misalnya NT-nya kamu pakai 2, boleh. NP-nya nanti jadi 8. Yang penting 1/4 perbandingannya. Kalau kita mau ngitung persentase massa, maka kita harus menghitung MT-nya. Nah, di situ CH3OH itu 1 mol. MT didapat dari mol dikali MR. MR-nya CH3OH jelas ya. Nah, jadi di situ MT-nya adalah 1 dikali MR-nya CH3OH, yaitu 12. Hanya ada 4, jadi tambah 4, kemudian tambah O16. Jadinya 32. Jadi kita dapat di sini massa saat terlarutnya 32. Kemudian NP-nya sama dengan, hitungnya MP kita hitung MP. Nah, massa pelarut dapat dari mol pelarut dikali dengan MR pelarut ya. Nah, pelarutnya di situ adalah air H2O, maka MR-nya H2O 18, 4 kali 18. Oke, 4 kali 18 sama dengan berapa? 72. Nah, jadi seperti itu. Sudah, kalian bisa ngitung persentase atau kadar massanya. Nah, kadar massanya di situ didapat dari MT dibagi dengan MT ditambah MP kali 100%. 32 dibagi dengan 104 ya, dikali 100%. Oke. Hasilnya adalah 31%. Itu menghitung kadar jika diketahui fraksi mol. Nah, jadi kesimpulannya 4 satuan konsentrasi itu bisa saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, misalnya diketahui M kecil, menghitung persen massa juga bisa. Cara kerjanya sama, kita pakai asumsi, bikin anggapan. Nah, bagaimana cara bikin anggapan? Kamu harus paham pengertiannya dari masing-masing dan rumusnya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya molalitas 0,4 molal, nah itu 0,4 molal itu anggapannya bagaimana? Kayak tadi yang kita pelajari di contoh soal itu ya, molalitas mau diubah ke molaritas. Nah, itu pakai asumsi. Oke, topik bahasan kita selesai sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku jelaskan. Selamat belajar, semoga sukses, dan batik.